saya akan mewawancara Ibu mengenai tentang dilema etika dan rujukan moral yang untuk melaksanakan tugas DGP angkatan 9 tepatnya pada modul 3.1. Saya langsung saja Bu ya, untuk meningkat waktu agar Ibu juga bisa melanjutkan pekerjaan Ibu. Yang pertama Bu, saya ingin bertanya bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu. Sebelumnya saya ucapkan selamat menyelesaikan tugas penjenengan sebagai JGP angkatan 9. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan sukses sampai lulus nanti. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Langkah-langkah atau cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Sebagai seorang pimpinan di suatu sekolah, seringkali kita dihadapkan pada dua masalah atau dua kasus yang dua-duanya itu benar. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, saya sebagai pimpinan melihat dari berbagai sisi. Nilai-nilai apa yang bertentangan dan terdapat dalam kasus tersebut. Jika terdapat dua nilai kebajikan yang bertentangan, maka kasus-kasus itu termasuk dalam dilema etika. Tapi apabila kasus-kasus tersebut terdapat nilai benar dan salah, maka itu termasuk rujukan moral. Luar biasa sekali. Untuk berikutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Dalam mengambil sebuah keputusan terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar, saya akan mempertimbangkan hal-hal dari kasus tersebut. Yang kita kembali pada peraturan yang ada dan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini kebenarannya di sekolah ini. Selain itu, pengambilan keputusan juga harus berpihak pada kepentingan siswa. Jadi yang kita utamakan adalah keberpihakan dan kepentingan siswa itu sendiri. Semua keputusan yang kita ambil harus bernilai kebajikan dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Luar biasa. Jadi dalam mengambil keputusan itu Ibu tetap mengutamakan pada murid ya. Langkah berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Langkah-langkah dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan, kita harus tahu apa penyebab atau permasalahan tersebut. Kalau kita sudah mengetahui penyebab dari permasalahan itu, kita dapat mengidentifikasi kenapa permasalahan itu terjadi. Selanjutnya, kalau kita sudah mengidentifikasi, terus selanjutnya adalah kita melibatkan siapa yang terlibat dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut. Kita harus bekerja sama dengan teman-teman guru, karena kita tidak mungkin mengambil keputusan berdasarkan kepentingan kita sendiri. Kita juga harus minta pertimbangan, minta masukan dari rekan-rekan atau teman sejawat. Kalau sudah menerima masukan, kita bisa mengambil keputusan dan keputusan yang kita ambil itu
diutamakan sangat berpihak pada murid, jadi tidak merugikan murid. Luar biasa ya Bu ya. Lalu berikutnya Bu, untuk setelah mengambil keputusan tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Terima kasih. Dalam pengambilan keputusan yang memuat dilema etika, saya rasa kita kembali kepada peraturan-peraturan yang ada. Apapun keputusannya harus sesuai dengan peraturan yang ada. Kita tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan yang ada. Selanjutnya, keputusan yang kita ambil itu harus bermanfaat bagi siswa kita dan orang banyak, sehingga keputusan yang kita ambil bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau peraturan yang berlaku. Luar biasa sekali jawaban Bunda. Ya, lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Tantangan atau kendala-kendala dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, karena kita harus memutuskan, sedangkan dua kasus atau dua masalah itu sama-sama benar, kita harus mengambil satu keputusan. Kita harus mencari solusi yang terbaik, karena keputusan yang kita ambil jangan sampai merugikan atau membuat kecewa salah satu pihak. Kita tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Paling tidak kita meminimalisir atau mengurangi sedikit mungkin kesan negatif dan memaksimalkan kesan positif dari keputusan yang kita ambil. Keputusan yang kita ambil hendaknya dapat menguntungkan semua pihak. Jadi intinya tidak ada yang dirugikan, gitu ya. Untuk berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan seketika, ataukah Ibu masih menjadwalkan untuk dalam menyelesaikannya? Kalau jadwal khusus tidak ada, tapi yang jelas semua masalah itu harus diselesaikan. Kita tidak mungkin menyelesaikan suatu masalah dalam tempo saat itu juga, tapi ada juga kasus-kasus atau masalah yang harus segera diselesaikan. Jadi kita memprioritaskan masalah atau kasus mana yang kita harus selesaikan saat itu dan mana yang kita membutuhkan waktu agar keputusan yang kita ambil itu secara tepat. Dengan memperhatikan dan meminta masukan, kita selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan satu tim di suatu lembaga itu agar keputusan yang kita ambil itu tepat. Jadi intinya pada kasus yang butuh waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta, berarti harus ada tenggang waktu, gitu ya Bu ya. Kalau yang bisa diselesaikan sekaligus ya memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Lanjut ya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selain ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang membantu saya dalam pengambilan sebuah keputusan adalah adanya kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang sangat mendukung di lembaga ini, terutama teman sejawat, mungkin bisa juga dari siswa atau orang tua dan pihak-pihak yang terkait, bisa juga dengan komite sekolah atau stakeholder yang ada di suatu sekolah. Jadi dengan kolaborasi ya Bu ya. Ini pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam mengambil keputusan mengenai
dilema etika tersebut. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman-pengalaman pengambilan keputusan adalah sebagai kepala sekolah kita perlu mempertimbangkan masukan-masukan atau kita sangat butuh kolaborasi dengan berbagai pihak. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil ini bukan merupakan dilema etika. Jadi melakukan pertimbangan agar keputusan yang kita ambil itu tepat, di mana keputusannya tidak merugikan pihak lain dan untuk kebaikan bersama. Wah, luar biasa Bunda. Terima kasih. Ini beberapa pertanyaan-pertanyaan dijawab dengan sangat luar biasa dengan pemahaman Ibu tentang dilema etika ataupun rujukan moral yang pernah Ibu alami. Demikian Ibu atas waktunya. Terima kasih dan mohon maaf mengganggu dan menyita waktu Ibu. Terima kasih Tuhan, sukses selalu. Terima kasih. Selamat pagi Pak Rifai. Selamat pagi Bu Dona. Pak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Luar Sehat. biasa sehat Iya, Pak. iya. Seperti yang kemarin saya bicarakan ke Bapak bahwa hari ini saya akan mengadakan wawancara mengenai dilema etika atau rujukan moral yang untuk tugas CGP dalam modul 3.1. Langsung saja Pak Iya, nggih. siap. Santai mawon. Iya. Nah, di sini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Iya. Untuk yang pertama mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah, saya melihat dari berbagai sisi. Nilai-nilai apa yang bertentangan di kasus tersebut. Jika terdapat dua nilai yang sama-sama baik, maka masuknya ke dilema etika. Betul? Iya. Apabila satu kurang baik dan satunya baik, dalam kasus tersebut masuknya ke rujukan moral. Jadi kalau dalam dilema etika sendiri, saya lebih melihatnya ke mana yang lebih baik. Tentunya kita tetap mempertimbangkan kepada kepentingan siswa atau merujuk kepada kebutuhan siswa kita. Iya. Jadi lebih condong ke siswa seperti itu. Sedangkan untuk rujukan moral sendiri, saya di sini sebagai kepala sekolah melihatnya dari segi hukum. Segi hukum yang terdapat di kasus tersebut ada yang bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu, Saudara. Iya, luar biasa sekali ya Pak pemahaman Bapak tentang dilema etika dan rujukan moral. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana menurut Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Untuk pengambilan keputusan, terutama mungkin menurut jenengan untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, betul nggih? Iya. Bu Dona nggih. Seperti saya sebutkan tadi, meninjaunya dari kepentingan siswa, mana yang lebih baik untuk siswa kita. Iya. Jadi intinya mengutamakan tentang kepentingan murid Pak ya. Seperti itu. Iya. Dan tentu keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Iya, benar sekali Bapak. Iya. Dan yang pasti sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak. Nggih. Lalu lanjut Pak nggih. Langkah-langkah atau
apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah yang pertama, pasti kita mencari tahu penyebab dari kasus atau permasalahan tersebut. Kemudian kita mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat pada kasus. Yang ketiga, melihat kepentingan-kepentingan yang ada dalam kasus atau permasalahan tersebut. Mengidentifikasi yang saya maksudkan tadi itu melihat dari berbagai sisi. Seperti kalau bujukan moral kita lihat dari sisi hukumnya, dari aturan sekolah atau mungkin aturan kelas yang sudah disepakati oleh semua. Ada juga pandangan masyarakat, ada juga moral, kode etik, dan apapun kondisi khusus yang menyertai permasalahan tersebut. Kemudian yang enggak kalah penting lagi niki budona nggih, berkolaborasi. Oh iya. Nah, itu melibatkan semua guru-guru, terutama guru senior yang mungkin sudah berpengalaman lebih mengajar, atau bisa juga dari guru sekolah lain yang punya apa ya namanya, punya keahlian dalam bidang itu untuk bisa menemukan solusi yang terbaik. Terus yang terakhir, kita melakukan refleksi apakah keputusan yang telah diambil ini sudah sesuai dengan kasus atau tidak, bagaimana pelaksanaannya, apakah sudah sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini bersama, dan yang paling utama bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu refleksinya sekali Bapak. Untuk kelanjutannya ya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk kasus dilema etika, pengambilan keputusan menurut saya yang paling efektif adalah kembali meninjau nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang terdapat dalam kasus tersebut. Dan nilai tersebut dapat dipahami bersama. Situ inti poinnya, dicari yang terbaik dan bisa dipahami bersama. Selanjutnya, keputusan diambil dipertimbangkan manfaatnya bagi siswa dan bagi lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Tentu kembali lagi yang utama bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang paling pasti dan utama juga berpihak pada mereka. Itu paling utama. Lalu yang berikutnya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini memang agak sulit di sini karena dua-duanya kan baik betulan di sini ya. Tantangannya ya karena itu dua-duanya baik, jadi keputusan yang diambil ini harus menguntungkan kedua pihak. Tidak melihat salah satu. Iya, seperti itu. Harus ada kesepakatan. Lalu lanjut Pak ya. Ini soal pertanyaan berikutnya. Apakah Anda memilih sebuah saya ulangi Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Seperti itu.
Jadi dalam penyelesaian kasus dilema etika gitu ya, itu kalau penentuannya saya sendiri itu melihat dari tingkat kerumitan kasus. Jika itu masih ringan dan bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, saya harus bisa segera menyelesaikannya. Namun jika itu terlihat rumit atau saya perlu mengumpulkan data-data atau faktanya terlebih dulu, saya akan menyelesaikan menggunakan langkah-langkah yang saya jelaskan tadi. Seperti itu. Jadi tergantung dengan kasus itu sendiri ya Pak. Itu kasusnya ini sederhana atau yang dalam tingkatan tinggi. Jadi seperti itu. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk faktor atau seseorang, ini yang saya bilang tadi, kolaborasi itu tetap ada. Seperti rekan sejawat, guru, siswa, warga sekolah, lingkungan, atau mungkin stakeholder yang berkaitan dengan kita, itu faktor utama. Jadi mereka yang membantu, karena kita nggak bisa bekerja sendiri. Kepala sekolah tanpa guru nggak bisa, guru tanpa kepala sekolah nggak bisa, guru tanpa siswa juga nggak bisa. Jadi semuanya harus terlibat dan berkolaborasi seperti itu. Luar biasa. Ini yang terakhir Bapak ini, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pembelajaran yang dapat saya petik selama saya menjadi kepala sekolah di SDN Taruhan 5 ini, saya sendiri kepala sekolah dalam mengambil keputusan, saya perlu mempertimbangkan keputusan-keputusan yang diambil, apalagi untuk kasus dilema etika yang dua-duanya baik. Saya perlu pertimbangan agar dapat mengambil keputusan yang tepat, di mana keputusan itu tidak memberatkan salah satu. Nah, di sini tadi pentingnya kolaborasi di situ. Luar biasa sekali. Jadi beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak sudah dijawab dengan sangat luar biasa, dan terima kasih juga atas waktunya Bapak. Mohon maaf mengganggu kegiatan Bapak. Saya